eh, untuk pertemuan yang kemarin itu ada materi tentang GGL induksi sama eh, magnet magnetisme dalam materi, yang mana eh, untuk kelas yang ini eh, silahkan nanti dilihat kuliahnya di website ini. Kemudian juga untuk eh, presensi nanti dilihat di deskripsi di YouTube yang saya berikan ini. Jadi silakan dilihat videonya, kemudian juga melakukan presensi untuk kehadiran, syarat kehadiran. Baik, kita mulai saja untuk ini materi elektromagnetik ya. Jadi ada pertama yang akan kita bahas dalam bab ini, bab elektromagnetik, mulai dari arus perpindahan Maxwell, kemudian persamaan Maxwell, persamaan gelombang elektromagnetik, dan spektrum gelombang elektromagnetik. Baik, untuk yang pertama adalah arus perpindahan Maxwell, di mana Maxwell ini peneliti dari awal abad 19 atau akhir abad 19, yang mana si Maxwell ini mencoba menghubungkan antara medan listrik dan medan magnet yang berasal dari sumber yang sama, yaitu sumber listrik atau electric charge, dan dia mengalirkan arus, yang mana Maxwell ini kemudian membuat suatu rumusan gitu dari berbagai penelitian, seperti dari penelitiannya Coulomb, kemudian Biot-Savart, Gauss, Ampere, dan Faraday mengenai teorinya tentang gelombang elektromagnetik, di mana pada tahun 1887 si Maxwell ini menghasilkan gelombang elektromagnetik dengan mempercepat muatan, yaitu contohnya dia menggunakan antena, di mana antena itu adalah aplikasi dari arus bolak-balik. Jadi dia mengalirkan arus bolak-balik dalam suatu antena, dan antena tersebut ternyata berhasil memancarkan gelombang elektromagnetik atau sinyal elektromagnetik. Dan si Maxwell ini menunjukkan bahwa prediksi dari gelombang elektromagnetik di ruang hampa itu sebesar dengan rumus ini. C adalah kecepatan dari gelombang elektromagnetik dibagi dengan mu O dibagi akar mu O kalikan epsilon O, di mana mu O ini adalah konstanta magnetik atau permeabilitas magnetik di ruang hampa, dan epsilon O adalah konstanta dielektrik atau permeabilitas listrik di ruang hampa. Dan dia mendapatkan hasil yang cukup mengejutkan, di mana hasil hitungannya adalah kecepatan dari gelombang elektromagnetik itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, yang mana kecepatan ini adalah sama dengan kecepatan cahaya. Nah, yang mana nanti diketahui bahwa cahaya itu adalah bagian dari gelombang elektromagnetik. Jadi cahaya yang kita lihat ini adalah sebenarnya juga merupakan pancaran dari gelombang elektromagnetik. Nah, dalam percobaan Maxwell ini, si Maxwell ini melihat bahwa perubahan dari atau besaran dari integral medan magnet dalam suatu kurva tertutup, dalam suatu
panjang kawat itu adalah sama dengan mu O dikalikan arus yang diberikan, besaran arus yang dialirkan dalam si kawat tadi itu. Jadi dia akan menghasilkan integral dari medan magnet pada suatu kurva tertutup gitu ya. Baik itu bisa berbentuk lingkaran atau bentuk-bentukan terserah. Yang penting itu nanti diintegralkan jumlah dari medan magnet pada titik-titik tersebut. Nah, kemudian ada kejanggalan gitu di sini. Terus bagaimana apabila kawat tadi itu tidak terhubung gitu ya? Contohnya di sini ada, kalau kalian tahu ada kapasitor gitu ya. Jadi sumber arus dihubungkan. Di sini ada listrik, ada sumber arus dihubungkan ke sebuah kapasitor gitu. Nah, arusnya ini kan tidak terhubung. Tapi dia tetap bisa menyalakan si lampu ini. Nah, ketika si baterai ini dilepas, si lampu ini tetap menyala. Artinya ada arus di situ yang berjalan melalui si kapasitor ini. Nah, si Maxwell ini menyempurnakan atau memodifikasi hukum Ampere menjadi dan mengenalkan apa yang disebut sebagai arus perpindahan. Jadi arus perpindahan ini adalah sama dengan perubahan flux listrik persatuan waktu. Jadi dia akan menghasilkan sejumlah arus tertentu gitu ya. Nah, sehingga ini adalah modifikasi hukum Ampere dalam semua situasi. Kalau yang hukum Ampere yang pertama tadi kan hanya untuk arus yang kawat yang menerus gitu ya. Nah, kalau ini dia mengenalkan tadi yang namanya arus perpindahan itu tadi. Sehingga rumusnya berubah menjadi rumus yang ini. Nah, kemudian bagaimana dengan hukum Faraday? Hukum Faraday atau GGL induksi, nanti silakan melihat video tadi yang saya share linknya tadi. Itu didefinisikan sebagai ini. Jadi perubahan flux magnetik persatuan waktu itu akan menghasilkan medan listrik dalam suatu kurva tertutup pada suatu kurva tertutup dengan panjang kawat tertentu gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih dari dua hukum Faraday dan hukum Ampere ini. Nah, di sini kalau kita lihat hukum Faraday di sini, kita lihat bahwa flux magnet yang berubah ini menghasilkan medan listrik yang garis integral di sekitar kurva tertutupnya itu sebanding dengan laju perubahan flux magnet yang dibatasi oleh sebuah kurva. Jadi ini. Jadi perubahan dB per dt dalam satu kurva itu adalah ini perubahan atau flux magnet. Itu akan menghasilkan. Nah, kemudian modifikasi hukum Ampere menunjukkan bahwa ini apabila ada flux listrik ini yang berubah itu akan menghasilkan medan magnet yang garis integralnya di sekitar kurva sebanding dengan laju perubahan flux listrik ini tadi. Nah, dengan demikian kita lihat bagaimana sih hubungan dari kedua ini. Nah, hubungan keduanya ternyata menunjukkan hasil timbal balik ya, yang di mana medan magnet yang berubah akan menghasilkan medan listrik dan medan listrik yang berubah menghasilkan medan magnet. Oh, jadi dia melihat bahwa ketika ada perubahan medan listrik dan medan magnet ini secara simultan, ini dua-duanya akan menghasilkan atau kan saling berkaitan gitu. Nah, inilah yang mendasari teori tentang elektromagnetik. Nah, kemudian si Maxwell ini
menghubungkan hukum-hukum tentang magnetik dan tentang listrik tadi itu disamerikan menjadi empat hukum yang dia apa ya rangkum untuk menjadi persamaan Maxwell ini. Yang pertama adalah hukum Gauss untuk listrik, di mana jumlah flux listrik yang menembus suatu bidang tegak lurus dari suatu permukaan tertutup itu sama dengan jumlah muatan listrik atau Q dibagi dengan epsilon 0 atau permutativitas elektrik di ruang hampa. Kemudian untuk hukum Gauss untuk yang magnetik itu adalah medan magnet B memiliki divergensi sama dengan 0 atau tidak ada atau pada intinya dia tidak ada medan magnetik yang monopol gitu ya. Jadi medan magnet itu harus dipol gitu. Nah, kalau yang ini itu dia bisa medan listrik itu bisa memancarkan dari positif ke negatif, sedangkan ini kalau kita punya kurva tertutup di sini, ini integral di sini itu sama dengan 0 karena dia dari sini masuk ke sini gitu. Nah, selanjutnya hukum Faraday tadi, intinya kalau hukum Faraday adalah medan magnet yang berubah itu dapat menghasilkan medan listrik, sedangkan kalau di hukum Ampere kebalikannya, perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Gitu. Nah, jadi ini adalah persamaan Maxwell yang digunakan untuk menjelaskan tentang elektromagnetik, gelombang elektromagnetik. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa persamaan yang ada pada gelombang elektromagnetik. Pertama, Maxwell di sini menyebutkan bahwa vektor medan listrik dan medan magnet yang bergerak pada ruang bebas itu mengikuti persamaan gelombang ya. Ini gelombang transversal. Nah, di mana ini adalah perubahan magnetik ini terhadap dx itu sama dengan 1 per kecepatan cahaya kuadrat dikalikan perubahan medan magnet terhadap waktu. Kemudian untuk dB juga seperti itu. Jadi perubahan medan magnet terhadap jarak itu sama dengan 1 per kecepatan cahaya kuadrat dikalikan perubahan medan magnet terhadap waktu kuadrat. Turunan second derivatif dari dB terhadap waktu. Ini juga second derivatif dari medan magnetik per dt. Inilah jadi nanti persamaan gelombangnya. Nah, kemudian arah propagasi penjalanan dari medan elektromagnetik adalah E cross B. Jadi arahnya itu, direction of propagation-nya itu ke arah sana. Jadi yang E itu arahnya ke, misalkan ini ke J gitu ya, ke J. Sedangkan B itu arahnya ke K gitu ya. Jadi positif, negatif K gitu. Nah, ini kalau di-cross-kan itu akan menghasilkan ini ke arah I gitu. Ke arah J, ke arah K. Di mana omega adalah frekuensi sudut dan K adalah bilangan gelombang. Selanjutnya, magnitudo dari gelombang elektromagnetik itu diberikan oleh rumusan ini, di mana E adalah
besar dari medan magnetik sama dengan C, kecepatan cahaya kalikan B itu besar dari si medan magnet. Medan listrik sama dengan C kalikan medan magnet. Nah, untuk rapat energi listrik dan magnetik itu diberikan oleh dua equation ini ya. Untuk yang energi listrik, rapat energi listrik itu equation-nya ini. Untuk rapat energi magnetik itu equation-nya. Nah, selanjutnya ada lagi intensitas gelombang elektromagnetik atau disebut Poynting S. Didefinisikan sebagai laju energi per satuan luas yang dipindahkan melalui gelombang elektromagnetik yang diberikan oleh persamaan ini. S sama dengan 1 per mu U kalikan besar dari medan listrik cross dari besar dari medan magnetik kalikan sin theta. Nah, karena E sudutnya tegak lurus dengan B, berarti sinnya 90, berarti ininya sinnya sama dengan sin 90 sama dengan 1 ya. Nah, maka akan diperoleh persamaan ini. Apabila kuat medan magnet ini hanya sesaat, ini diberikan oleh ini equation ini, maka diperoleh intensitas rata-ratanya adalah sebesar ini. Karena sin kuadrat kx minus omega t itu adalah sama dengan setengah. Nah, selanjutnya ini tadi hubungan antara medan magnet dan kecepatan cahaya dan medan listrik. Dan kecepatan dari cahaya adalah hubungannya dengan permeativitas listrik dan permeabilitas magnetik di ruang hampa. Maka tadi rapat energi magnetiknya itu adalah untuk UB itu adalah ini. Kemudian apabila B sama dengan E per C kuadrat, maka untuk rapat magnetik tadi adalah ini ya. Sehingga kalau ini dijumlahkan, UB plus UE ini dijumlahkan, maka didapatkan nilai B kuadrat per mu U ini tadi. Untuk rapat energi total rata-ratanya adalah U sama dengan EM BM per 2 mu U kalikan C. Jadi untuk intensitas gelombang itu sama dengan rapat energi rata-rata atau U ini dikalikan dengan cepat lambat cahaya atau C. Jadi ini dicoret ya kalau di rumus tadi, makanya dia hasilnya EMB per 2 mu U gitu. Kalau nilai S ini seperti yang kita lihat pada ini ya. Ini ya. Nah, intensitas radiasi ini itu adalah satuannya adalah watt per meter square, di mana ini P per A itu sama dengan EM/BM per 2 mu U. Itu dari intensitas rata-rata yang ini ya. Nah, nilai ini, kenapa ini bisa jadi seperti ini? Karena kita kalau kita lihat ke ini ya,
kita lihat di sini, maka nilainya diturunkan akan menjadi ini gitu. Sedangkan yang satunya diturunkan itu menjadi ini. Jadi tergantung yang diketahui apa besarnya medan listrik ataukah medan magnet gitu. Jadi tergantung intensitasnya itu bisa dihitung dengan dua cara. Atau apabila diketahui keduanya besarannya. Selanjutnya adalah tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi berikut ini sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat, dan dia juga dapat merambat di dalam ruang hampa. Kemudian dan dia merupakan gelombang transversal gitu ya. Gelombang transversal seperti tadi sudah dilihat, dia gelombang transversal. Kemudian dia tidak memiliki muatan listrik sehingga bergerak lurus dalam medan magnetik maupun medan listrik. Kemudian dapat mengalami pemantulan, pembiasan, perpaduan, interferensi, pelenturan, difraksi, dan pemutuban. Ya, ini intinya sama kayak cahaya ya, karena cahaya itu kan juga merupakan gelombang elektromagnetik, jadi sifat-sifatnya sama. Kemudian perubahan medan listrik dan medan magnet itu terjadi secara bersamaan, sehingga medan listrik dan magnet sefase dan berbanding lurus gitu ya. Jadi besarannya itu dia sama, dan ini dia fasenya sama. Jadi ketika medan magnet dia berada pada puncaknya, medan listrik juga berada pada puncaknya. Nah, ini adalah urut-urutan spektrum gelombang elektromagnetik berdasarkan kenaikan frekuensi ataupun penurunan panjang gelombang. Jadi yang pertama, jadi ini ada frekuensinya dalam hertz gitu ya. Jadi semakin antara frekuensi dan wavelength dia akan berbanding terbalik. Untuk yang frekuensi rendah, mulai dari radio, ini biasanya digunakan untuk berkomunikasi. Kalau kalian pernah tahu HT, itu pakai memancarkan gelombang radio. Kemudian ada lagi gelombang mikro, itu digunakan untuk alat elektronik, alat juga masih bisa digunakan alat komunikasi jarak dekat. Kemudian alat masak, oven, dan radar. Untuk sinar inframerah itu dihasilkan oleh molekul dan benda panas biasanya. Biasanya digunakan dalam bidang industri medis dan astronomian. Biasanya sinar inframerah ini digunakan untuk pendeteksi suhu, atau kalau kalian tahu ada rudal pengejar ini ya, pengejar temperatur itu. Jadi dia mendeteksi temperatur dan dia arahnya menuju ke tadi temperatur yang panas itu tadi. Sering lihat film pesawat, tembak-tembakan pesawat, Tom Cruise itu. Nah, selanjutnya ada lagi sinar tampak atau cahaya yang kita lihat ini. Pada prinsipnya itu merupakan salah satu dari spektrum gelombang elektromagnetik yang kita kenal, nanti ada magic binio dan seterusnya. Kemudian ada lagi sinar ultraviolet, itu dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam loncatan listrik, di mana matahari ini adalah sumber utama dari sinar ultraviolet. Kemudian untuk di bidang industri, contohnya proses sterilisasi dari kuman-kuman.
Kemudian untuk sinar X atau disebut juga umumnya kita tahu sebagai sinar Ronsen sesuai dengan penemunya Ronsen. Sinar ini dihasilkan dari tumbukan elektron yang berkecepatan tinggi pada suatu permukaan logam dan biasa digunakan untuk dalam medis ya, di bidang industri medis untuk melihat patah tulang dan lain-lain. Kemudian ada lagi sinar gamma. Nah, sinar gamma ini yang panjang gelombangnya paling pendek dan frekuensinya tinggi. Dihasilkan dari inti atom yang tidak stabil ataupun sinar kosmis. Daya tembus sangat besar dan mampu menembus plat timbal yang bikin manusia berubah jadi bulok. Kemudian ada yang pertama ya, contoh gelombang radio ini manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam aplikasinya di bidang geofisika atau biologi. Jadi contohnya untuk komunikasi tadi sudah saya jelaskan itu menggunakan ini sampai sini. Nah, sampai sini malahan. Sampai nih. Ini oh ya, ini semua pada prinsipnya digunakan untuk telekomunikasi ya. Sampai ini ada TV dan lain-lain. Nah, untuk geofisika itu biasanya menggunakan ini very low frekuensi ini. Jadi si sumber dari gelombang elektromagnetik ini tadi dia memancarkan frekuensi rendah ke dalam untuk komunikasi pada prinsipnya komunikasi apa itu namanya submarine biasanya. Nah, metode ini biasanya metode pasif ya. Jadi kita cukup langsung memasang sensor gitu. Kemudian apabila tadi ada komunikasi dari submarine atau transmitter dari pangkalan gitu ya, pangkalan militernya itu dia mengeluarkan ini gelombang sebesar 15 sampai 35 dengan frekuensi 15 sampai 35 kHz ini yang kemudian si gelombang tadi itu masuk ke dalam bumi dan ketika di bawah bumi itu tadi ada mineral yang memiliki konduktivitas listrik yang berbeda gitu ya dari batuan sekitarnya itu akan menghasilkan medan elektromagnetik sekunder. Jadi menghasilkan namanya nanti arus eddy gitu di bawah permukaan. Nah, kemudian dia akan mengeluarkan medan listrik dan medan magnet yang nanti akan direkam oleh alat geofisika gitu. Dan nanti setelah diproses itu akan menghasilkan konduktivitas atau nilai resistivitas dari batuan atau dari benda di bawah permukaan itu tadi, benda anomali di bawah permukaan. Nah, untuk gelombang spektrum lainnya itu gelombang mikro, contohnya di sini adalah gelombang radar. Untuk aplikasinya di bidang geologi di sini kita kenal namanya georadar, yaitu metode geologi teknik dengan memanfaatkan gelombang radar untuk memvisualkan objek yang ada di bawah permukaan tanah. Kemudian metode georadar ini terdiri dari alat unit pengontrol. Nah, ini alat pengontrolnya yang mengirimkan sinyal. Nah, kemudian ini antenanya yang tadi untuk mengenerate si gelombang radar atau gelombang elektromagnetik tadi. Kemudian dia juga berfungsi sebagai penerima. Nah, kalau dulu transmitter dan receiver-nya itu berbeda. Nah, kalau ini dia sudah jadi satu. Karena jadi gelombangnya itu cepat ya bergeraknya itu. Nah, ketika si gelombang radar ini ditembakkan ke bawah tanah, nanti dia akan
terpantul karena si gelombang ini kan pantul ke permukaan karena dia memiliki perbedaan ini konstanta dielektrik dari batuan di bawah permukaan atau di sini impedansi elektromagnetik. Nah, variasi inilah yang kemudian ditangkap, sinyalnya diproses gitu, amplitudenya diproses. Nah, kan dia teredam ya, karena dia punya ini tadi konstanta dielektrik tadi tertentu itu tadi dia teredam amplitudenya. Nah, kemudian atau dia berbalik gitu ya, jadi tadinya positif jadi negatif gitu. Nah, ini contohnya untuk pondasi sumuran ini ketika dideteksi dengan bioradar ini dia memiliki anomali seperti itu. Kita jadi bisa mengetahui anomali tadi itu dari mana dan pada kedalaman berapa kira-kira. Nah, bioradar ini biasanya penetrasinya tidak terlalu dalam ya karena gelombangnya frekuensinya dia agak lebih tinggi gitu ya. Nah, bisa juga si radar ini dipasang di satelit gitu. Di satelit kemudian dia menembakkan gelombang radar ini jenisnya LSC X sama K gitu, ditembakkan ke permukaan bumi kemudian ditangkap lagi di satelit. Kalau dia tidak biasanya digunakan untuk apa? Biasanya bisa digunakan untuk ini, untuk cuaca, mendeteksi cuaca gitu ya, daerah mana yang berawan segala macam itu dia karena nanti fasenya dia akan berubah. Atau bisa juga digunakan untuk deteksi displacement akibat adanya gempa bumi gitu. Jadi kalau ada gempa bumi itu kita tanpa harus datang ke lapangan kita bisa tahu lokasi patahannya itu di mana dan besarnya itu berapa itu dari satelit gitu. Jadi ada satelit Sentinel-2 gitu yang saat ini sedang mengorbit di atas permukaan bumi, itu kita bisa mengetahui berapa besar displacement-nya. Jadi dia skalanya itu bisa sampai milimeter sampai sentimeter. Jadi cukup akurat. Tapi perlu divalidasi nanti dengan kita datang ke lapangan dengan mengukur sendiri atau dengan menggunakan geodetik GPS gitu. Kita bisa benar-benar tahu apakah itu valid tidak perhitungan kita. Nah, itu saya pernah melakukan processing gitu dari data satelit Sentinel itu untuk melihat terjadi penurunan tanah di daerah Sidoarjo. Nah, ternyata penurunan tanah akibat itu lumpur lapindo. Kalau kalian tahu lumpur lapindo itu, ternyata di sekitarnya terjadi penurunan tanah. Nah, yang aneh itu adalah penurunan tanahnya itu terjadi di atas lapangan minyak dan gas bumi punyanya Lapindo Brantas itu tadi. Sehingga waktu itu saya langsung hubungi teman-teman di ITS dan bahwa mereka mengkonfirm kalau di situ benar-benar terjadi penurunan tanah bahkan sampai 50 cm, setengah meter itu. Jadi rumah warga yang tadinya tidak pernah kebanjiran tiba-tiba banjir dan itu banjirnya kalau pas musim hujan bisa 2 bulan sampai 3 bulan seperti itu. Nah, itu bisa dideteksi dengan ini tadi, dengan gelombang radar ini tadi. Jadi manfaatnya sangat bagus ya, sangat berfungsi lah, berguna bagi kita para ahli gedung. Nah, selanjutnya ada lagi di sini sinar inframerah gitu ya. Nah, ini bisa digunakan untuk mendeteksi suhu. Nah, jadi ini dikonversikan gitu, intensitasnya berapa itu nanti kita dapat konversikan ke temperatur. Nah, ini bisa digunakan untuk survei misalkan panas bumi. Nah, jadi di mana
Kalau pas malam-malam gitu kita survei pakai pesawat, pakai drone. Drone sekarang sudah ada yang ada infrarednya, kita tinggal terbangkan gitu melalui satu lintasan tertentu, nanti dia akan merekam pakai video inframerah di mana daerah-daerah yang ada manifestasi panas buminya seperti itu. Kalau pas malam, pas dingin gitu kelihatan area-area dengan manifestasi panas bumi. Nah, selanjutnya ini ada sama, jadi Mas di sini pakai cahaya tampak gitu ya. Ini citra satelit juga. Jadi citra satelit itu ini pakai cuma di foto gitu aja. Nah, tetapi bisa juga dari satelit itu diproses gitu. Jadi untuk yang gelombang apa itu namanya merah ini dipisahkan, terus biru dipisahkan, terus hijau dipisahkan sama biru dipisahkan itu. Nanti kita kombinasikan warnanya itu tadi. Nah, itu bisa digunakan juga untuk banyak dalam di dunia geologi. Nah, ahlinya kalau di sini itu ada Pak Agung Setianto sama Pak Lukas Doni itu untuk penggunaan citra satelit. Jadi saya sendiri pernah juga memproses data dari satelit dari Sentinel itu tadi yang mana dia punya uh, ini RGB ini nanti. Nah itu ada bandnya lah, yang jelas ada bandnya, itu ada ininya, ada band berapa gitu. Nah di situ kita bisa, saya pernah proses itu adalah untuk aplikasinya di NDVI. NDVI itu buat vegetation, buat mendeteksi mana area-area yang dia masih segar tanamannya, dan kita melakukan apa pemetaan gitu di suatu hutan gitu. Jadi kita bisa tahu mana daerah yang mungkin dia apa itu namanya kering dan mana yang dia subur gitu. Nah, itu bisa juga digunakan untuk pemetaan panas bumi. Misalkan, oh kalau panas bumi kan banyak dia areanya panas, jadi kurang subur. Nah, itu bisa juga kelihatan dari citra NDVI. Jadi seperti itu aplikasinya. Nah, kemudian ada lagi di sini sinar ultraviolet. Ini dihasilkan oleh atom-atom molekul dalam nyala listrik. Nah, ini biasanya diperlukan dalam proses fotosintesis dan juga bisa digunakan untuk membunuh kuman penyakit. Ya. Kemudian untuk dalam aplikasinya di bidang geologi itu bisa digunakan, kita menggunakan ultraviolet untuk fluorescence minyak. Jadi untuk menganalisis serbuk bor. Jadi serbuk bor tadi yang ketika kita melakukan pengeboran gitu ya, itu nanti ada serbuknya kan ya, kalau kalian ngebor kayu gitu kan ada serbuknya. Nah, serbuk itu dinamakan cutting kalau di geologi nanti. Nanti akan kalian pelajari semester berikutnya. Nah, cutting itu diambil ke permukaan. Nah, ketika si cutting tadi itu ada minyaknya gitu ya, di bawah sana itu ada minyaknya. Minyak yang menempel di cutting itu tadi, ketika dia naik ke atas itu dia akan memiliki apa ya? Dia akan menyimpan itu informasi itu. Jadi misalkan dari baunya, oh baunya ada agak-agak bau kayak minyak tanah gitu ya, kerosen gitu. Terus, nah kita bisa apa namanya menggunakan ini sinar ultraviolet ini untuk melihat fluoresensi atau cahaya warna dari fluoresensnya itu. Nah, dari warna-warna ini tadi yang terlihat tadi di bawah sinar UV tadi, kita akan lihat apakah dia warna fluoresensinya coklat, orange, kuning, putih, atau biru gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menginterpretasi minyaknya itu ada, apakah dia minyak berat, ataukah dia minyak ringan, atau dia berhubungan juga dengan gas bumi. Ada gasnya enggak, seperti itu. Nah, ini bisa dijadikan indikasi bahwa pada kedalaman tersebut atau pada kedalaman cutting tersebut itu ada indikasi keterlibatan minyak bumi di bawahnya, di dalam sana di bawah. Nah, itu. Jadi kita bisa gunakan untuk validasi analisis data logging.
Data logging itu apa? Data logging nanti ada contoh data logging. Nah itu nanti jadi intinya silang informatif juga bisa sinar ultraviolet juga bisa digunakan untuk aplikasinya di bidang kebumian. Nah kemudian untuk sinar X ini dihasilkan oleh elektron-elektron yang berada dalam kulit elektron atom atau pancaran yang terjadi karena elektron dengan kecepatan yang sangat besar, yang mana dia ketika dia menembus logam ini menghasilkan sinar X ini tadi. Dan sinar X ini dapat digunakan untuk memotret kedudukan tulang dalam badan, khususnya untuk menentukan tulang-tulang yang patah, untuk melihat kadang peluru lokasinya di mana ketika orang tertembak, atau kadang ada juga kalau kalian lihat itu orang ini santet itu juga pernah saya lihat podcastnya apa itu namanya di pesulap merah itu ya, bukan pesulap merah atau apa ya, sama dokter Richard Lee itu. Nah itu dia apa itu namanya di Jogja sini itu ada dokter gitu ya yang pernah melihat secara langsung dengan menggunakan X-ray gitu bahwa pakunya yang dia sudah operasi dan diambil lagi itu bisa tumbuh lagi, bisa ada lagi gitu di dalam tubuh pasiennya itu. Jadi luar biasa lah, ternyata membuktikan bahwa dunia lain itu benar-benar ada gitu. Nah kemudian yang terakhir, spektrum terakhir, sinar gamma, dinotasikan dengan huruf Yunani, yaitu gamma adalah sebuah bentuk energi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik yang lainnya, seperti penghancuran elektron ke positron. Nah ini sinar ini dalam intensitas yang besar itu sangat berbahaya. Ya sinar X juga, mulai dari sinar X sampai sinar gamma ini sangat berbahaya buat manusia gitu ya. Ya bisa merubah mungkin molekul kita atau merusak jaringan kanker, menyebabkan kanker dan sebagainya gitu. Nah sinar ini tadi saya sudah singgung mengenai well logging gitu ya. Jadi well logging ini adalah salah satu metode biofisika juga. Jadi dia akan mencatat nilai-nilai dari suatu parameter yang misalkan ada resistivitas, jadi dia alatnya itu mengeluarkan listrik ke formasi ke dalam batuan, kemudian ditangkap listrik, dilihat beda voltasenya, dialirkan arus sebesar berapa, kemudian voltasenya dicatat sehingga diketahui nilai resistivitas dari formasi tersebut. Itu ada yang listrik, ada yang gamma ray, terus ada yang ini densitas, terus ada juga sonik, jadi dia membuat gelombang suara, gelombang sonik gitu. Kemudian dicatat waktunya yang diperlukan si gelombang tadi merambat di dalam batuan formasi di permukaan, seperti itu. Nah, untuk di sini sinar gamma ini contohnya itu dia digunakan untuk ini melihat besarnya nilai gamma ray dari suatu formasi gitu ya. Jadi si peluruhan radioaktivitas dari batuan, contohnya uranium yang ada dalam batuan, thorium itu dan potasium itu nanti bisa tercatat besarnya dari ini sensor radioaktivitas ini. Jadi ada gamma detektor di sini, kemudian kalau dia ini misalkan ilit ini dia akan setara dengan radioaktivitasnya paling besar gitu ya. Nah, kalau dia limestone atau sandstone, di situ sandstone itu tidak ada mineral-mineral seperti potasium, contohnya feldspar kayak gitu kan ada, dia mengandung, dia
meluruh kan ya terhadap waktu. Nah itu yang mana itu akan menghasilkan besaran tadi sinar gamma, menghasilkan sinar gamma. Nah kalau di batu pasir itu kan nggak punya, dia nggak ada dia. Biasanya dia kuarsa itu nggak ada elemen-elemen tadi kayak uranium, potasiumnya itu dia nggak ada. Sehingga nilai gamma ray-nya kecil. Nah itu bisa digunakan untuk memisahkan mana yang batu pasir, mana yang batu lempung, atau mana yang reservoir, mana yang non reservoir gitu. Non reservoir. Nah, dan ini tadi kalau kita temukan tadi si cutting itu berada di dalam pasir sini, terus dia ada fluoresensnya, kita bisa confirm bahwa nilai di sini ini tadi itu ada apa namanya hidrokarbonnya. Nah, tapi tentu saja didukung oleh log-log yang lain seperti log resistivitas. Oh, dia harus resistivitasnya tinggi seperti itu. Jadi harus didukung sama log-log nilai log-log yang lain. Nah, biasanya itu untuk kegiatan eksplorasi. Jadi itu adalah beberapa pemanfaatan dari gelombang elektromagnetik yang bisa kita gunakan dalam ilmu kebumian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jadi nanti silahkan untuk yang kelas ini bisa bisa dilihat rekamannya di sini. Nah, kemudian ya ini nanti di sini. Nah, nanti di sini silakan untuk mengisi form ya. Form untuk presensi, jadi nama sama NIM aja. Kalau sama ada pertanyaan dari kuliah ini, maksudnya kuliah yang di YouTube itu silakan ditulis di komentar. Kemudian mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah hari ini. Jadi silakan apabila ada pertanyaan sebelum saya akhiri kuliah hari ini. Tidak ada pertanyaan atau jadi materi saya cuma sampai elektromagnetik, nanti akan diteruskan oleh Pak Imam dan oleh Kak Imam sama Kak Sabtono lagi. Nah, kemudian untuk nilai MIT saya dan PR saya belum selesai. Nah, nanti mungkin ada sedikit PR lagi untuk yang materi yang saya share tadi dan materi hari ini. Kemudian untuk nilai akhir nanti kemarin sudah saya jelaskan gitu ya, untuk nilainya 40, 50, 10 kalau nggak salah ya. 40 untuk 40 untuk PR, 50 untuk ujian akhir, dan 10 untuk presensi dan keaktifan. Mungkin itu, tidak ada komen? Ada yang ingin tanya sebelum saya tutup? Tidak ada ya? Oke, sekian saja saya akhiri pertemuan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.